Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopali. Di sini saya akan menjelaskan tentang prospek usaha kaki lima di lingkungan kampus LP3I. Prospek usaha yang akan saya jalankan adalah teh kekinian. Alasan saya memilih usaha ini dikarenakan teh kekinian sangat digandrungi oleh muda-mudi di negara kita, karena dirasa sangat cocok untuk menjadi teman ngobrol ataupun nongkrong bersama rekan-rekan. Lokasi yang strategis dekat kampus LP3I dan tidak jauh juga dari SMK Merdeka, jadi saya rasa sangat tepat membuka usaha teh kekinian ini. Kita juga bisa bekerja sama dengan layanan penjualan online seperti layanan pesan antar makanan untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Di luar daripada itu, usaha ini juga tidak terlalu membutuhkan modal yang banyak, karena alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat teh kekinian ini mudah untuk didapatkan dan harga yang terjangkau. Bahan baku yang digunakan juga relatif murah, apalagi saat ini banyak yang menyediakan bubuk minuman yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Hal ini dapat berguna untuk menambah berbagai varian menu minuman. Kita juga bisa menjadikan kita sendiri sebagai karyawan atau hanya memperkerjakan satu karyawan saja agar meminimalisir pengeluaran dan memaksimalkan keuntungan untuk kemajuan usaha di kemudian hari. Stakeholder dari usaha ini terdiri dari saya sebagai pemilik usaha, karyawan, orang tua saya sebagai investor, supplier, konsumen, dan pemerintah. Dalam dunia bisnis, tentu perusahaan tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Semua perusahaan membutuhkan korelasi yang baik dari setiap stakeholder yang ada untuk bisa mencapai tujuan bersama. Yang pertama, pemilik usaha. Sebagai salah satu stakeholder utama, owner atau pemilik bisnis memiliki peran yang besar bagi sebuah perusahaan. Umumnya, owner merupakan penanam modal tertinggi dalam sebuah bisnis yang dijalankan. Gagasan dan keputusan bisnis yang dimiliki oleh owner akan sangat berpengaruh terhadap arah kebijakan perusahaan ke depannya. Yang kedua, pemegang saham. Dalam aktivitas bisnis, pemegang saham termasuk ke dalam internal stakeholder dari sebuah perusahaan. Biasanya mereka akan menjadi bagian penting terkait proyek besar yang dilakukan perusahaan seperti pengawasan, pemberi saran, dan pengambilan keputusan. Sehingga dengan kata lain, pihak yang memiliki pengaruh tinggi selain pemilik perusahaan adalah pemegang saham itu sendiri. Yang ketiga, karyawan. Karyawan juga termasuk dalam stakeholder internal, adapun karena mereka berinteraksi dengan pelanggan, mendapatkan uang untuk menghidupi diri dan memberikan dukungan untuk operasi bisnis. Karyawan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi manajerial, pengawasan atau fungsi lainnya sehingga dari usaha yang telah dilakukan. Mereka mengharapkan manfaat seperti insentif, pertumbuhan karir, dan kepuasan kerja. Yang keempat, supplier. Supplier atau pemasok adalah pihak yang menjual bahan baku untuk diproduksi sebuah bisnis. Tanpa adanya pihak pemasok, perusahaan tidak bisa melakukan produksi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menjaga hubungan dengan para supplier. Yang kelima, pemerintah. Instansi pemerintah juga dapat dianggap sebagai stakeholder dalam bisnis. Pasalnya, mereka adalah bagian dari kelompok yang mengatur segala macam regulasi. Dalam hal ini, tanggung jawab pemerintah adalah mengatur undang-undang yang dapat mempengaruhi bisnis dan perusahaan. Laju pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu menggunakan persentase. Suku bunga adalah jasa atau nilai yang diberikan oleh pihak yang meminjam kepada yang meminjamkan dana atau uang. Biasanya suku bunga dinyatakan dalam persen. Inflasi adalah keadaan perekonomian negara di mana ada kecenderungan kenaikan harga-harga dan jasa dalam waktu panjang. Hal ini disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Pengaruh naiknya laju pertumbuhan ekonomi terhadap usaha saya adalah meningkatnya pendapatan masyarakat
maka kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya menjadi lebih baik. Pengaruh turunnya laju pertumbuhan ekonomi terhadap usaha adalah memicu penurunan keuntungan yang dapat menyebabkan pemecatan terhadap karyawan, bahkan kebangkrutan. Dampak suku bunga menurun terhadap usaha saya adalah saya bisa memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan kualitas produk, packaging, dan alat-alat usaha. Dampak naiknya suku bunga terhadap usaha saya adalah masyarakat akan cenderung menyimpan uangnya di bank dan menahan diri melakukan pinjaman kredit. Hal ini akan membuat sejumlah harga barang dan jasa turun. Dampak inflasi naik dapat menyebabkan peningkatan biaya karena adanya permintaan pekerja untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi dalam membeli produk sehari-hari. Hal ini juga berpotensi meningkatkan angka pengangguran karena perusahaan terpaksa harus memberhentikan pekerjaan demi mengimbangi pengeluaran. Dampak inflasi turun adalah menurunnya pendapatan bisnis atau usaha. Produksi barang menurun karena permintaan dan daya beli masyarakat menurun. Beban utang semakin berat akibat bunga utang yang meningkat. Berkurangnya minat investasi karena kondisi tingkat jual beli sedang menurun. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.